Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada materi hari ini, yaitu masih di bab 1 tentang kerajinan bahan lunak, yaitu part 2 yang membahas tentang materi jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Masih ingatkah kalian apa sih yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Ya, pengertian kerajinan bahan lunak telah dibahas di materi sebelumnya bahwa kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Selanjutnya masuk di materi pembahasan. Selamat memahami dan mempelajari materi berikut ini. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut, yaitu pertama, bahan lunak alam. Apa itu bahan lunak alam? Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Berikut beberapa contoh gambar yang bisa kalian lihat mengenai contoh bahan lunak alam. Yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan kerajinan yang terbuat dari bahan lunak buatan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Kalian bisa lihat beberapa contoh gambar berikut ini. Pada slide ini dibahas tentang karakteristik keberagaman bahan lunak. Yang pertama yaitu bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Karakteristik bahan lunak yang pertama yang akan dibahas yaitu tanah liat. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bahwa tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna tergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Kedua yaitu cirinya, tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 13.000 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 9.000 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut dengan keramik. Yang keempat, yaitu campuran tanah liat adalah air. Kelima, yaitu pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glaser atau pembakaran tinggi hingga 13.000 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 9.000 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Berikutnya yaitu kulit. Ciri-ciri kulit diantaranya satu, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kedua yaitu kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Ketiga, kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Keempat yaitu kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit.
Selanjutnya yaitu getah nyatu. Ciri-cirinya yang pertama, getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Kedua yaitu warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Ketiga yaitu jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Keempat yaitu jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya yaitu flour clay. Ciri-cirinya yang pertama, flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kedua, flour clay juga dicampur dengan air. Ketiga, kerajinan dari flour clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Keempat yaitu pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Kedua yaitu bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikat bahan alam dan bersifat lunak. Berikut ini beberapa contoh dan ciri-ciri bahan lunak buatan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu polimer clay dan plastisin. Ciri-cirinya yang pertama, polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan teksturnya yaitu padat lunak. Kemudian kedua yaitu yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Ketiga yaitu pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Selanjutnya yaitu fiberglass. Ciri-ciri dari fiberglass diantaranya yaitu pertama, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Kedua yaitu fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Ketiga, kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Keempat, campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Keempat, pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Kelima yaitu fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Kemudian bagian C, lilin dan parafin. Beberapa ciri-ciri lilin dan parafin diantaranya 1. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. 2. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Ketiga yaitu pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Keempat yaitu lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Kelima yaitu lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Bagian D yaitu gips. Ciri-ciri gips diantaranya 1. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Kedua yaitu pewarnaan gips, biasanya setelah produk jadi. Dan ketiga yaitu gips mudah dipecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Bagian E yaitu sabun. Beberapa ciri dari sabun diantaranya 1. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Kedua yaitu sabun dapat pula diparut
atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Ketiga yaitu sabun yang didiamkan akan mengeras. Dan untuk yang keempat cirinya, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Baik, demikian materi hari ini tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.